Turut berdukacita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim. Dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Agus bilang dia akan lawan dan dia akan berjuang. Udah nggak malu-malu lagi. Ditangani belum sih sebenarnya? Ya kalau sekarang karena uangnya terbatas, otomatis kan di rumah sakit yang gratis. Karena itu saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Saya sudah mengerucut kedua nama. Siapa? Inisial? Inisial saya belum tahu, intinya siapa yang paling untung dari rekaman itu keluar. Yo, Bang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang nih, bocah mau kabur nih pas udah mau syuting nih. Tuh kan lengos Abu dan Pakun yang lagi bobo. Dua tepi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. sebenarnya today Mamang mau nginfoin soal Agus atau pihak Agus yang katanya akan melawan dengan keputusan Bang Densu, pihak yayasan dan juga pihak donatur yang katanya dana yang sudah terkumpul 1,3 sekian itu akan dialihkan ke NTT. Semalam aku nonton dari Bang Farhad menyampaikan katanya Agus akan melawan. Ya. Terus juga hari ini direalisasikan benar-benar sama Bang Densu dan Gary yang sudah tiba di bandara siap berangkat menuju NTT untuk merealisasikan pengalihan dana donasinya. Tapi sebelumnya kita buka, ini ada kabar duka. Tadi tepatnya ramai itu sekitar jam 1 Mamang dapat infonya. Meluncur dulu. Yes. Nio, udah dipost juga sama CTD Insider. Pengacara Alvin Lim meninggal dunia katanya. Tadi jam 12 siang. Nah, aku tangkap dari deskripsinya, CTD juga dapat info dari temennya Bang Alvin Lim langsung gitu. Aku sampai tadi aku masih ngelihat apa ya? Yakin gak yakin gitu. Beneran nih apa cuma hoax doang atau seperti apa gitu. Akhirnya begitu bermunculan, oh iya beneran ya, turut berduka cita ya. Semoga diterima di sisinya. Amin. Ini meluncur dulu ke temannya Bang Alvin Lim, meluncur. Yes. Ninyo, Ya. dari Bang Roy Sakti ya, akun Instagramnya ya. Dinamika di sosmed masalah Alvin Lim anggap saja sebagai hiburan bagi masyarakat. Orangnya sudah tiada, lebih baik kita ingat kebaikannya. Ya setuju. Iya. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Hari ini 5 Januari 2025, gue umumin bahwa salah satu sahabat gue yaitu Alvin Lim, pengacara Alvin Lim, telah meninggal dunia di Jakarta. Ini kaget sekali, gue barusan dikabarin teman-teman, dan saya yakin Anda tahu Alvin Lim siapa, dan mungkin Anda ngikutin kisahnya dia, bagaimana dia sindir-sindiran sama Hotman Paris, kemudian sama Novi, kasus Agus dan lain-lainnya. Tapi bagi teman-teman netizen di seluruh Indonesia, mungkin Anda hanya tahu ada bagian itu. Padahal ada bagian-bagian Alvin Lim yang lain di masa lalu yang sangat berkontribusi terhadap Indonesia. 2021 itu, ya, saya ketemu dia dan dialah yang pertama kali mencetuskan bagaimana caranya korban kejahatan investasi bodong tuh uangnya bisa kembali ke korban. Jadi kalau hari ini ada kasus robot trading, uang kembali ke korban, itu awal idenya Alvin Lim itu yang mencetuskan dan melakukan pelaporan di situ. Kemudian kalau nggak ada Alvin Lim mungkin pemilik Koperasi Indosuria udah bebas. Beliau banyak membantu masalah investasi bodong. Memang di akhir ketika beliau masuk di kasusnya Agus ini agak blunder, dan gue sempat posting kontak ke dia 22 Desember ini di chatnya ya, tapi anggap aja ini mungkin bisa jadi ini adalah sarana Alvin Lim untuk memberikan hiburan terakhir kepada masyarakat. Jadi buat netizen yang mencaci maki ataupun yang jengkel dengan Alvin Lim, tolong dimaafkan ya. Karena sesungguhnya Alvin Lim ini orang baik dan banyak masyarakat terbantu. Hanya dialah yang berani maki-maki jenderal di polisi di mana itu, ya kan, sampai dia masuk penjara. So, Indonesia kehilangan satu pengacara yang vokal, ya, terutama terhadap investasi bodong. So,
Cheers Alvin Lim. Semoga you tenang di surga. Yes, kepada anak 9 naga, see you. Ya itu Nyo, berarti bisa dipastikan beritanya benar ya. Tapi aku setuju banget sama tadi insight dari Bang Roy Sakti gitu, yang ya anggap aja kemarin itu sebagai sarana hiburan terakhir gitulah yang diberikan kepada teman-teman netizen gitulah ya. Iya. Coba kita kasih nextnya. Cus. Turut berduka cita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Sebagai tuan rumah, sebagai kawan seperjuangan, saya menyambut dan berterima kasih kehadiran Bang John Amir. Beliau juga pejuang kaum lemah, dan hadir juga dari pengacara donatur ya, yang hadir di sini. Nah, kami juga sempat melihat beberapa yang datang di sini. Ada pengacara, ada juga kura-kura ninja saya lihat tadi. Jadi, Bang, tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Piolucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim, dan saya tadi menanya, saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok atau tidak? Karena infeksi di saluran sulit mencuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah. Kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia ingin kerja karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Sekali lagi turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan, buat Bang Alvin Lim, rest in peace ya, semoga beristirahat dalam damai gitu, dan buat keluarga sekali lagi semoga dikuatkan ya. Sekarang kita ke update soal Agus meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Nextnya ada dari Inten Investigasi, respon dari Bang Farhat ya, respon dari Bang Farhat terkait informasi yang katanya uang donasi Agus yang sekitar 1,3 M itu sisanya yang akan dialihkan ke NTT oleh Bang Densu dan pihak yayasan yang diwakili sama Gary gitu ya. Iya. Ini ada respon dari Bang Farhat yang apa ya, aku menyimpulkannya, mohon maaf kalau salah ya, agak ngamuk gitu, agak ngegas gitu, agak emosi gitu. Bahkan di sini ada beberapa poin yang disampaikan sama Bang Farhat. Santi People yang pengen nonton fullnya meluncur ya. Mama mau nge-highlight poin-poinnya aja. Ada diantaranya menantang silakan kalau berani, dia silakan dialihkan. Terus juga yang katanya akan melaporkan pihak donatur atau kuasa hukum donatur. Terus juga memberi penjelasan yang katanya pihak penerimanya pun nanti nggak akan mau nerima gitu, dan juga menekankan bahwa Agus tidak akan tinggal diam, Agus akan melawan katanya. Kita lihat poin-poin yang pertama. Ini poin apa nih dari 451 ceki-ceki. Play. bilang apa benar? Dia katakan benar akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas gitu. Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi apakah sudah dipertimbangkan gitu? Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini
yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Jadi apapun keterangan atau keputusan daripada Nopi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan. Kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani nerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Dan sebagai catatan, ini di luar masalah ini ya, kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memalsukan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana. Ya, ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Nopi. Oleh karena itu, teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Oke, dari sekilas ada beberapa poin yang bisa kita tangkap ya. Di antaranya ya benar sangat tidak setuju untuk dialihkan ke NTT. Kalau dari point of view Bang Farhad itu kan bahkan sampai berani taruhan dan menantang gitu. Dan juga kalau aku tangkap di sini yang dikunci atau yang mau dikunci sama Bang Farhad itu adalah pihak donaturnya. Iya. Dimana jangan sampai bahasa sederhananya jangan sampai lu cabut gugatan. Ini gugatan harus tetap jalan gitu biar uang itu nggak bisa kemana-mana dulu ibaratnya kan. Tetapi kalau ditanya apakah itu maunya pihak donatur gitu atau para donatur memberikan kepada manfaat lain, menurutku itu nanti bisa dijawab sama tim kuasa hukum donatur dengan menunjukkan polling itu. Iya, ada di polling. Ini pollingnya ada apa namanya badan resminya juga ya saat membuat polling ini gitu kan. Nah tapi poin menariknya Bang Farhad bilang meskipun nanti bukan saya ada teman-teman lainnya yang akan melaporkan begitu. Berarti apakah secara tersirat Bang Farhad tidak mau terlalu maju gitu untuk membela Agus gitu kan. Kalau kemarin kita nonton video dari Pablo yang ngasih tahu bahwa Krisnamurti sudah mundur gitu kan. Terus sekarang ada Bang Farhad mundur juga. Terus sekarang kita dengar Bang Farhad nyebut kata-kata barusan itu yang ditangkapnya kayak nggak akan jadi frontlinernya juga gitu kan. Terus Bang Film tutup usia gitu. Siapa nih yang akan jadi frontlinernya Agus gitu? Bukan apa-apa yang aku pertanyakan adalah apakah nanti frontlinernya akan bisa mendongkrak exposure untuk membuat kasus ini tidak tenggelam. Karena kalau kasusnya tenggelam, ya wayahna nggak akan dikejar sama teman-teman wartawan gitu, kayak udah wartawan akan ngejar lainnya lagi, kasus lainnya yang lebih bisa kemakan sama penonton begitu. Ini kalau dari sudut pandang kepentingan media ya, Mamang coba jelasin ya. Tuh dia. Iya. Kemarin sempat waktu nonton ini tuh aku sempat mikir, oh mungkin Bang Alvin gitu kan. Betul. Cuman ya karena ada kabar begitu. Siapa ya gitu. Siapa lagi frontliner yang bakal ini apa ya kalau teknik medianya akan menjadi seksi ketika namanya dijadikan judul gitu kan. Judul konflik tersebut atau judul video gitu. Itu mungkin teman-teman Santu People juga paham lah. Kalau Bang Krisnamurti mundur, Bang Farhad tadi bilang ya meskipun bukan saya nanti ada teman-teman yang lainnya. Terus juga Bang Alvin Lim tetap usia, itu yang akan menjadi pertanyaan buat aku nih, ini frontliner siapa nih yang bisa tetap ngejaga case-nya di permukaan gitu. Kalau memang Agus benar-benar mau melawan gitu kan, mau apa ibaratnya melawan balik gitu, tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh Yayasan dan Bang Densu gitu. Itu pertanyaanku sih. Sekarang kita ke nextnya coba. Nih 11.15 ceki-ceki. Play. Selesai. Ini belum ada, masih ada gugatan.
saya akan cabut gugatan, nanti dikembalikan ke NTT. Itu kan kayak main-main. Ini catat ya, Indonesia ya, apa yang terjadi saat ini. Kalian catat gitu. Kalau sudah orang buta kalian permainkan seperti ini ya, mau kalian benar kalian salah, sama-sama lomba nangis dan orang buta, tetap aja menurut saya jangan lebay lah gitu. Ya, yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Jadi kalian juga jangan capek-capek. Siapa suruh kalian bikin masalah sendiri? Orang yang udah mau damai tiba-tiba nggak jadi damai. Orang sudah mau dikasih uang tiba-tiba nggak ngasih uang. Orang mau dioperasi tiba-tiba nggak dioperasi. Orang yang kata-kata tiba-tiba mundur tiba-tiba maju lagi. Jadi jangan dibalik-balik. Air mata itu ada pada tempatnya. Pada orang lemah. Makanya kami sebagai pembela kaum lemah kita ada di situ. Gimana? Apa saya salah ngomong nih? Paham Mbak? Paham Bang. Iya, itu. Itu barusan ya, yang berhak menangis cuma Agus gitu. Gitu. Yang jelas intinya ini apa, ungkapan kekecewaannya gitu, kekesalan dari sudut pandang Bang Farhad gitu. Kok bisa gitu semudah itu dialihkan gitu. Harusnya kan itu punya Agus begitu kalau aku tangkep gitu. Mohon maaf kalau salah ya. Kita lengkap aja kali ya, bingung aku yang barusan ya. 17 sekian meluncur. Ninyo 1758 ceki. Play. Sudah lah ya, aku nggak ikut campur urusan masalah ini gitu. Tapi saya hanya mengingatkan sebagai kawan, jangan dibikin ribet. Ini lebih ribet daripada awalnya nih. Bagaimana bisa dana yang diakui yayasan padahal di pribadi kemudian diserahkan kepada Densu, sepakat akan diserahkan ke korban NTT ya. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur di daerah manapun kalian berada, jangan pernah mau nerima ya uangnya Agus yang bermanfaat. Jangan mau terima kalian. Kalian adalah orang-orang hebat, NTT hebat, NTT top, banyak orang kaya di NTT. Jangan dilempar jadi negatif hanya gara-gara uang. Ini saran Farhad Abbas. Tapi Agus sendiri mungkin sekarang mengetahui nggak sih Bang yang soal Agus bilang dia akan lawan dan dia akan berjuang. Udah nggak malu-malu lagi. Udah cukup dia diam. Semut juga kalau diinjak pasti menggigit, betul nggak? kecewa nggak sih Bang mungkin dari Agus gitu? Ya pokoknya gitu aja. Ini semut jangan diinjak-injak kan gitu. Abang tadi sempat bilang kalau misalkan orang tuh harusnya nggak akan berani pakai uang itu kalau misal ternyata uangnya beneran akan dipakai dan diterima gitu. Makanya saya bilang berani. Yang ngasih nggak berani, yang nerima juga nggak berani. Kalau misal case-nya akhirnya berani uangnya nggak ada, terus Agus masih belum menerima pengobatannya, abang apakah akan? Iya makanya saya mau lihat nyalinya dulu. Dalam waktu 3 hari saya tunggu ya. Sampai nggak itu uang ke NTT dan orang NTT terima nggak itu uang? Tidak akan diterima dan tidak akan dikasihkan. Saya berani taruhan. Saya pertaruhkan nama besar orang-orang ini. Kalian sudah podcast terang-terangan akan menyerahkan uang itu, kasih beneran. Jangan enggak ya. Kalau saya bilang nggak berani kalian ngasih, dan orang NTT-nya nggak akan berani nerima. Pasti marah kalian bawa uangnya orang buta yang penuh air mata, yang uang konflik tiba-tiba dibawa ke daerah yang susah. Bukan yang bikin senang orang, hanya memindahkan kesusahan di sini ke kesusahan di sana. Betul nggak? Ini sumbangan itu harus ikhlas sukarela, bukan dialihkan begini, nggak bisa. Yang namanya semua diterima. Mau kalian punya pacar tiba-tiba diambil dialihkan ke sana, mau? Ya sama juga dengan uang ini, betul nggak? Atau mau matamu saya ganti, mau Agus diganti, dirubah-rubah, mau? Nggak mau kan? Ya udah kita pakai yang sederhana saja, ngapain bikin pusing? Oke. Ya intinya mah Agus bahkan melawan gitu aja kali ya. Karena aku bingung juga, setauku untuk pertaruhan itu biasanya apa yang kita miliki dipertaruhkan gitu. Aku kaget banget lah, mungkin aku yang blow on jadi nggak nangkep kali ya. Saya berani pertaruhkan nama baik mereka gitu. Gimana? Tapi mungkin ini aku mah mamangnya yang nggak nangkep, kurang minum atau kurang makan itu jadinya tadi mungkin aku ngeblank gitu ya, nggak tahu. Mungkin satu people nangkap bisa
bantu jelaskan gitu kan. Terus juga yang bikin aku bingung tuh ya Mang ya, tadi kan di awal sama barusan juga disebutin lagi kan, saya yakin, saya berani taruhan kalau misalnya orang NTT nggak akan mau terima uang itu gitu kan. Tapi tadi dia juga yang ngomong orang NTT jangan mau ya gitu. Ya jadi yakin apa enggak sebenarnya gitu. Yakin itu Nyo. Cuma barusan Bang Farhat menghimbau aja gitu, mengingatkan gitu. Takutnya yang nonton nggak nonton part depannya gitu. Jadi menghimbau gitu. Oke. Tapi kalau mengingat kemarin yang ngomongnya Bang Densu itu sih dipegang sih omongannya sih. Iya. Ya buktinya hari ini aja tadi ada press conference di bandara gitu untuk merealisasikan tersebut, nanti kita play juga gitu. Iya. Cuman aku kaget pertaruhkan nama baik mereka. Kaget. Kita ke nextnya coba meluncur. Just. Ninyo, Iya. ini saat teman-teman wartawan menanyakan soal kabar pengobatan Agus nih yang kemarin sempat dibilang kan ada donatur tetap dan segala macamnya gitu kan. Nanti sedikit penjelasan dari Bang Farhat, ceki-ceki. Play. Tapi kalau untuk kayak pengobatan gitu masih rutin Bang? Udah ditangani belum sih sebenarnya? Ya kalau sekarang karena uangnya terbatas, otomatis kan di rumah sakit yang gratis itu nggak ada fasilitas. Yang ada kan cuma rumah sakit Cipto atau Jakarta Center. Tapi kan utama itu adalah kulit. Pokoknya Agus ini menderita banget. Kalian coba pejamkan mata sebentar aja pasti nggak enak gitu. Iya. Ini dia lama gitu kan. Saya heran loh, maksudnya apa sih, kesampingkan dulu lah itu. Agus ini kita ini orang begini nih, begini terus. Habis dia begini baru kalian lawan, berantem kan nggak mungkin. Terus diambil duitnya nggak jadi, kalian ejek, kalian hina. Itu yang terjadi. Oke, Bang terakhir mungkin pesan. Oke, mungkin karena ini kali ya yang akhirnya Agus memberanikan diri untuk melawan sekarang, terus yang tadi sempat dibilang sama Bang Farhat nggak malu-malu lagi gitu ya. Karena kan tadi juga disampaikan ya karena keuangannya terbatas. Iya. Jadi terbatas juga untuk pengobatan gitu. Cuman aku jadi bingung lagi, Bingung gimana? Iya kan kemarin pengacara yang mendampingi Agus yang siapa itu ibu? Ya, Ya itu yang dua itu kan kemarin kan bilangnya ada kok sekarang donatur tetap, jadi pengobatannya masih berjalan gitu. Mungkin itu untuk kehidupan pribadinya kali sama tempat tinggalnya, kan udah nggak tinggal di Wawa, di apartemen atau kayak gimana gitu ya. Kita berpositif thinking aja gitu. Iya. Cuman aku jadi keinget banyak komenan-komenan teman-teman netizen, teman-teman Santuy People juga. Santuy People bisa baca komen, aku semalam baca komen habis-habisan. Kayak ada juga yang menyayangkan, aduh Gus gitu. Coba dari awal nurut lu. Mungkin pengobatan berapa sisanya lu pegang sendiri gitu. Kayak akan dapat kok, tapi sabar. Gitu. Wawa juga sih ini. Iya kan sekarang semua ada waktunya gitu ya. Iya, semua itu ada waktunya Waktu. Gus. Ya itu, tolonglah ya. Sekarang coba kita ke nextnya coba. Just. Ninyo, Ya. dari Bang Densu dan Gary yang menyempatkan diri saat di bandara menemui teman-teman wartawan untuk menginfokan informasi ini. Ada beberapa poin nanti kita highlight, nanti people yang menonton fullnya seperti biasa meluncur ke cimu-cimu. Cumi-cumi. Oke, ceki-ceki. Play. Karena itu saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Gary silakan. Ya. Jadi hari ini kita mau ke NTT ya. Ya. Untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang dan bantuan berupa infrastruktur. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini kan terkait Kemensos ya. Dari mau ke NTT ya, dari pihak Agus sendiri kan menentang, katanya melangkahi dari Kementerian Sosial. Melangkahi Dari Kementerian Sosial terkait uang donasi ini ke NTT ya. ini. Nanti saya report bersama ketua yayasan ke Kementerian Sosial. Setelah ini semua sudah selesai, kita transparan. Ya, transparan ya. Kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Dan dibilang tidak menghargai dan Agus juga siap melawan terkait akan disumbangkan ke NTT. Di mana tanggapan Bang Agus sendiri? Itu tidak masalah. Saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan.
dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Agus sendiri kan katanya shock Bang, ibaratnya mendengar kabar uang donasi dialihkan ke sana. Gimana sih Bang? Agus jangan shock, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Densu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Densu, oke? Dia Bang, bisa dibilang kan kata Bang Parat, masyarakat NTT ataupun bahkan Gubernur dan Bupati tidak akan menerima uang itu karena itu uang sengketa katanya Bang. Tidak berani bisa Ya dibilang. sudah, kalau dia dari Bupati sana nggak mau terima, kita kasih yang mau terima aja. Iya betul. Bang Giri udah senyum-senyum aja. Iya, Bang Densu nih orang apa bisa dipegang banget ya omongannya ya. Jumat dia ngomong 2 hari dari sekarang, bener Minggu udah iya, hari ketemu di Minggu. bandara siap berangkat gitu ya. Dan nggak mau pusing kayaknya ya. Iya. Nggak mau pusing dalam artian kalau masih mau gugat yuk gugat aja, kalaupun lu menang ya udah gue ganti itu 1,3-nya. Iya. Yang jelas ini yang dari donatur penontonnya itu akan disumbangkan ke atau dialihkan ke penerima manfaat lain gitu. Iya. Terus tadi juga ada respon yang kalau misalkan dari sana gitu ya, yang tujuan utama yang sekarang ini NTT nggak mau nerima, ya udah kasih aja ke penerima manfaat lain Yang gitu. mau ya. Tapi menurutku nampak pasti mau udah butuh bantuan gitu. Iya, maksudnya juga nggak akan milih-milih ini uang dari mana nih gitu. Ini Iya. uang apa nih? Enggak, karena Terus pasti juga- mereka posisinya kan lagi kesusahan juga. Iya, kan? lagi terkena musibah, belum tentu juga tahu Agus itu siapa gitu kan. Yang jelas ini kan mau membantu gitu kan. Ya kalau mau diterima syukur, enggak ya bisa kita dengar tadi kata Bang Densu gitu ya. Udah kita berikan kepada penerima manfaat lain yang mau menerimanya gitu. Iya. Terus buat Agus juga tadi tuh, karena akadnya untuk pengobatan, kalau misalkan terkendala masalah pengobatan ngobrol aja, nanti didepositin rumah sakit mana gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata masalah untuk keberlangsungan hidup, ya datang ngobrol Ngobrol. baik-baik gitu kan. Nah sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Iya. Tapi sampai saat video ini di tag, aku belum menemukan entah di TikTok atau di YouTube respon Agus langsung mengenai Pengalihan donasinya. iya, belum nemu tuh. Aku penasaran, pengen denger langsung dari Agusnya seperti apa gitu. Coba kita lanjut dikit. Lanjut. Ada lagi? Kita langsung kita nggak ke pemerintahan, jadi memang langsung ke penerima manfaat. Iya. Berarti langsung ke pusat ya, ke pusat korbannya sendiri. Supaya lebih jelas sekalian, saya pengen datang ke lewat Tobi, laki-laki gunung itu, seperti ada panggilan juga. Saya kan dulu di alam lama, anak Trans TV tahu ya. Jadi saya itu udah lama banget nggak kembali ke alam. Saya punya ikatan yang kuat di alam. Saya ingin mendoakan gunung itu juga, dan saya senang banget ketika kembali ke sana. Jadi sekaligus kita bisa membawa satu berkat untuk mereka di sana. Tapi tindakan ini kan kata Bang Para, tindakan kelewatan dan bahkan akan memunculkan persoalan baru Iya, di pasti. dalam uang donasi ini. Gimana Pasti deh? siap. Geri siap ya? Ya siap insya Allah Bang. Yayasan siap karena ketuanya udah Geri, saya juga udah siap. Ya sudahlah, diselesaikan baik-baik setelah ini. Yang penting uang donasi itu jelas dulu. Begini loh, ini uang donasi datang dari tempat saya. Saya punya tanggung jawab kepada donatur saya dan penonton saya. Yang dilihat dari saya itu adalah tanggung jawab saya. Dari awal saya ingin menyelesaikan masalah donasi ini, maka saya membantu si pihak B dan si pihak A. Saya disikat dengan bola panas, ya, dang, kena. Yang nolong saya istri saya di belakang kanan saya. Duduk aja Neng. Selesain masalah ini Mas, yang aku baik-baik aja. Gak usah takut sama hujatan. Ya udah gue pikir ya udah gue ambil lah beban semua, gue makan hujatannya, gue maju. Makanya gue bikin quotes, Allah jangan takut, jangan gentar Densu, Allah bersamamu. Ya udah, semua pasti ada konsekuensinya soalnya. Giri juga tahu itu. Iya sih. Kalau mau konflik-konflik ya nanti dulu deh, beresin dulu ini yang masalah donasinya gitu kan. Beresin dulu, tamatin dulu, nanti terserah ada mau ada konflik lagi seperti apa, tinggal buka season 2, season 3 gitu lah ya. Yang penting si uang ininya beres dulu gitu. Tolonglah ya. Sampai harus Bang Densu turun gunung ini seperti ini ya. Iya, jadi apa? Jadi tumpuannya di Bang Densu semua ya, Bang ya. Iya, mana dia juga standby uang buat nanti kalau misalkan digugat dan kalah gitu kan. Ya standby 1,3 juga untuk menggantikannya gitu. Iya. Tapi yang jelas bener-bener Bang Densu bebannya lumayan berat juga ya.
ditambah kemarin tiba-tiba ada rekaman tersebar gitu kan, yang akhirnya netizen yang belum ngerti timelinenya seperti apa dan gimana poinnya itu ngehujat gitu. Nah soal rekaman ini juga sepertinya Bang Densu bakal mengambil tindakan tegas ya, dan kayaknya Bang Densu udah mengantongi 2 nama yang diduga menyebarkan rekaman tersebut. Coba nanti ada kayaknya, nanti kita play, coba kita meluncur kali. Iya. 12:43 ceki. Play. Menguras waktu, energi, pikiran, gimana kok? Ya pasti, tapi nggak apa-apa risiko. Nggak, di sini semua dirugikan kok. Gary dirugikan, siapa dirugikan, semua cari kepentingan mereka masing-masing. Tapi kan siapa yang lihat saya? Saya tanggung jawab pada donatur saya buktikan, saya tanggung jawab, saya selesaikan. Beban moral aku? Beban moral saya gede sekali. Mana saya kemarin juga kena hantem Banaspati loh, Banaspati muncul di TikTok, rekaman suara bocor ini bilang Banaspati loh. Dan bukannya Gary nggak nolong, Novi nggak nolong, siapa nggak nolong. Saat itu yang jaga saya cuma saya di belakang nahan saya. Saya ngelihat dia berair mata, hati saya hancur. Saya kasih tahu, ya saya bilang nggak apa-apa, ya sudah kalau begitu ya, kamu siap, kamu kuat dia. Tantangannya, menghujatannya, saya telan semuanya. Saya maju ke depan, saya selesaikan semua sudah. Gitu. Awal tahun jadi beban, justru jadi beban berat lagi nih Bang. Artinya kan kemarin 3 bulan lagi, 3 bulan kemarin kan memang jalaninya cukup berat. Dan ini awal tahun justru malah kena hantam tadi Bang. Apa-apalah, yang penting dia jadi ketua, donasi beres, semua bisa senang dan tenang. Itu yang paling penting, karena kalau enggak apinya akan terlalu besar dan membakar terlalu banyak orang ya. Udah, masalah itu kita selesaikan baik-baik ya. Mungkin nah ada apa traumatik mungkin terkait hari ini. Enggak lah, kita untuk hal-hal kayak gini nggak boleh kapok, harus lebih semangat lagi. Tapi harus lebih teliti ya. Nah, pilih-pilih berarti ya sekarang. Tapi jangan bobo lagi lah ya. Tiap malam nongol mulu. Iya, gue pikir mau ngopi. Bagi masalah. Iya, apalagi mungkin kan kemarin kan rekaman suara bocor. Apakah ada niatan untuk melaporkan yang penyebaran suara yang viral itu? Iya, karena kan sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin, habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhad. Dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan. Jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja, karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhad sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini. Kita uji. Gitu. Berarti kemarin dilaporkannya sendiri yang terduga ini siapa sih Bang? Terduga, saya sudah mengerucut kedua nama. Siapa? Inisial? Inisial saya belum tahu. Intinya siapa yang paling untung dari rekaman itu keluar. Berarti ada 2 orang? 2 orang yang nanti kita akan coba uji di kepolisian. Kita akan cari tahu supaya masalah antara saya dan Farhad juga clear. Karena Farhad di situ kan merekam. Saya bilang jangan. Dan usaha dikeluarkan daripada rekaman itu kan untuk membunuh karakter saya. Tapi masalahnya saya punya Tuhan Allahku. Saya 7 tahun lalu mau dihancurin kan. Kalian saksi kan? Tuhan tolong saya kan. Saya jalan sama Tuhan. Siapa nih mengerucut kedua nama? Ya sebenarnya kita sih ada di benak kita ya dugaan-dugaan siapa yang paling diuntungkan. Yang jelas bukan Bang Farhad, bukan Bang Densu nih ya. Kita harus fair play aja ya, karena buat Bang Farhad itu sangat amat rugi itu rilis. Buat Bang Densu pun sama, itu sangat amat rugi rilis gitu. Nggak ada untungnya gitu dari antara kedua orang yang berdialog di rekaman tersebut untuk ngerilis gitu. Ada 2 nama dan seperti kita tahu ini siapa gitu, cuman ya dugaan-dugaan aja. Itu mah cocoknya diobrolin di off air aja gitu lah ya. Berarti udah fix ya Mang, yang nyebarin itu nanti bakal dilaporin sama Bang Densu katanya. Kemungkinan gini nih, ya, feelingku ya. Ini kan diinfokan oleh Bang Densu dan Gary bahwa akan di NTT sekitar 5-6 harian. Berarti itu selama 5-6 hari akan sulit nih menemukan press conference gini oleh teman-teman wartawan itu ya. Kemungkinan nanti di minggu depan setelah pulang mungkin ada press conference sekali. Setelah itu kalau ngelihat petanya sekarang sih sepertinya justru case Agusnya akan tenggelam. Ketutup sama case Bang Densu dan Bang Farhad yang bergabung mencari siapa penyebar rekaman itu. Kemungkinan ya menurutku ya, peta permasalahannya ya.
Iya. Tapi bisa salah, tapi menurutku seperti itu. Nggak tahu kalau menurut other people seperti apa ya. Ya karena kan kalau tadi ngacu ke omongannya Mamang sebagai sudut pandang media Orang gitu media, kan. Iya ya pasti itu sih, maksudnya karena kan Bang Densu sama Bang Farhat punya nama yang lumayan gede gitu kan. Jadi ya pasti bakal seksi gitu. Betul, si nama besar itu punya permasalahan konflik baru. Jadi gini, di konflik sebelumnya mereka berselisih, di konflik berikutnya mereka bergabung untuk mencari siapa. Oh, itu akan lebih gede lagi dan akan, ya mohon maaf gitu, kemungkinan case Agus yang katanya akan melawan itu, ya mohon maaf menurutku akan tenggelam kemungkinan ya, karena tidak ada apa ya nama besar yang dalam tanda kutip seksi untuk menopang exposure-nya gitu ya. Kita bermain dengan media ya, kita harus ngerti pola kerja media lah gitu ya. Yang jelas kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Semoga Bang Densu dengan timnya mendokumentasikan di sana nanti penyaluran donasinya seperti apa gitu, biar kita tahu, terus teman-teman donatur yang sebagai subscriber Bang Densu juga tahu gitu bahwa keadaan di sana seperti apa, sudah disalurkan dan segala macamnya gitu kan. Jadi lebih transparan gitu ya. Semoga benar-benar tutup nih ya, meskipun tadi Bang Farhat menyampaikan bahwa Agus akan melawan atau seperti apa gitu. Tapi ya kalau aku sih berharap ya semoga ini case close aja, Gus, gak usah ngelawan-lawan, dan datangin aja Bang Densu mau berobat, mau menyambung hidup, datangin aja lebih clean and clear. Iya, personal aja kan lebih enak ya Bang ya. Memang tidak sebesar jumlah donasi yang kemarin didapatkan gitu. Iya, tapi ya daripada nggak dapat sama sekali, mendingan kamu ngobrol dulu sama Wawa gitu ya. Oke, habis kalinya sementara segini dulu, nanti kalau ada update kita update lagi seperti apa. Seperti biasa, sambil menunggu kelanjutannya mah kita meluncur ke setting to super thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 4. Ada 4. Yang pertama dibuka dari Sandinata. Yes. Uang donasi disalurkan ke bencana alam di NTT. I'm very happy hear that, katanya. Lebih berguna buat orang banyak daripada buat sugus seorang. Selamat manyun Gus. Tapi Agus akan melawan nih, tolonglah. Dari Diana Jani, thanks. Dari Emiko ngebet banget sih, Sugus mau ke Singapura untuk berobat mata, padahal kan udah jelas matanya udah ketutup semua ya. Lucu. Apa mungkin cuma pingin halan-halan ke Singapura doang Gus? Oke, ya kurang tahu juga ya. Kelasnya dari Simplicity. Simplicity. Poin penting di sini karena mereka orang jujur, kenapa takut menunjukkan dokumentasi? Apakah yang disembunyikan? Tentu bukan hal yang baik kan, jelas ada penyelewengan dana, ngeri banget mereka ini jelas-jelas tolong uang donasi masih merasa tidak bersalah. Nyesekan Agus sekarang susah lagi, batal jadi kaya, salah sendiri, congkak katanya, serakah coba dari awal, diem aja, mawas diri, manut, ikut bimbingan yayasan, bisa lebih sembuh dan bisa dapat sisanya untuk hidup. Sekarang hahaha, sebenarnya nampaknya puas sekali ya. Ini langsung skip ke bawah aja. Bawah enak ya, rumahnya lunas karena memakai uang donasi. Besok-besok Agus kalau butuh uang lagi minta tuh sertifikat rumah kan didapatkan. Oke, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Mama ngabu yang mabal, bakun yang nguap, dua tepi mangkok, cabut dulu dan ciao.